kita memiliki hutang numpuk, 1 juta di sini, 1 juta di sana, 1 juta. Kita didesain seperti itu oleh pinjaman online sampai di titik kita tidak mempunyai kemampuan untuk bayar. Anda jangan menyentuh aplikasi ilegal sebelum Anda benar-benar tahu fondasi dan kedalaman dan kekuatan fondasi dari aplikasi Anda. Kehancuran finansial Anda secara tidak langsung akan terbentuk ketika Anda membayar pinjaman online ini dengan duit pribadi Anda. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang nonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi, pengetahuan seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online, bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara etik, cerdas, bijak, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Pujian mungkin bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Namun pujian adalah rangkaian kata-kata yang harus Anda waspadai. Ketika Anda menerima pujian, dalam hati Anda tersanjung, lalu mengangguk-angguk membenarkannya. Sesaat kesadaran Anda lenyap, terbuai oleh perasaan yang luar biasa itu. Ini keruntuhan pertama. Berhati-hatilah dengan pujian. Perlakukan ia seperti Anda melihat ular berkulit indah, namun menyemburkan racun. Keruntuhan selanjutnya terjadi bila Anda mulai berkarya karena mengharap pujian. Pujian itu bagai air laut. Semakin banyak diminum, semakin hauslah Anda. Ia membunuh Anda perlahan-lahan. Bukan karena terlalu banyak garam yang Anda rengguk, namun karena kerakusan Anda yang tak terpuaskan. Bekerjalah dengan tulus karena Anda memiliki tujuan mulia untuk ditunaikan. Siapkan keranjang sampah besar untuk menyingkirkan semua pujian yang datang. Anda sama sekali tak memerlukan pujian. Anda memiliki jalan Anda sendiri. Juan. Dan banyak motif-motif lain yang terjadi dalam kasus pinjaman online ini. Jika kita memiliki hutang nyata, kita berasumsi bahwa pinjaman online ini bisa menjadikan solusi untuk kita membayar hutang nyata. Tapi yang terjadi faktanya sebaliknya. Ketika Anda turun di pinjaman online, memang hutang nyata Anda akan terselesaikan. Tapi sesaat tagihan pinjaman online Anda datang, Anda panik. Kemudian mereka mendesain kita untuk kita mengikuti alur mereka. Mereka mendesain kita memiliki hutang numpuk, hutang yang nilainya kecil, 1 juta di sini, 1 juta di sana, 1 juta. Kita didesain seperti itu oleh pinjaman online sampai di titik kita tidak mempunyai kemampuan untuk bayar. Yang perlu Anda ketahui, ketika Anda mencari solusi suatu pendanaan untuk membayar hutang nyata, tanpa Anda sadari, ketika Anda turun ke pinjaman online, Anda bukan mendapatkan sebuah solusi, malah Anda memperkeruh keadaan utang Anda.
sehingga Anda merasa hidup Anda tidak tenang. Ketenangan Anda, kenyamanan Anda dalam kehidupan ini disita oleh mereka pinjaman online karena Anda tidak mempelajari resiko yang terjadi. Banyak dari pinjol lovers memiliki rawatan bagus-bagus, tapi mereka juga banyak kendala. Ketika mereka galbay di aplikasi ilegal, kemudian mereka kembali lagi mengajukan rawatan dan ingin memanfaatkan duit rawatan mereka di pinjol legal. Tapi yang terjadi, mereka tidak bisa mengambil rawatan tersebut. Banyak faktor yang harus kita pelajari. Kenapa rawatan kita tidak bisa kita ambil? Perlu Anda catat semua tentang pengajuan Anda. Anda harus tercatat. Nah, inilah yang dinamakan history data. History data ini sangat penting. Apapun yang Anda ajukan, baik itu ACC, penolakan, ataupun aplikasi galbay, ini harus Anda tercatat karena untuk menentukan jalur berikutnya. Dalam saya mengeluarkan seseorang dari hutang pinjaman online ini, kebanyakan pinjol lovers tidak mengetahui berapa dari total hutang mereka. Ketika Anda mencatat tadi histori rawatan, Anda harus punya list data hutang Anda. Aplikasi ini tanggal sekian, tagihannya berapa, semua ini harus tercatat. Baru kemudian kita total. Ketika kita mempunyai sebuah list, saya tahu mana yang harus saya tuju pertama untuk kita bisa memutar uang pinjaman online ini. Karena prinsip saya dalam mengeluarkan orang online versus online, kita harus mempelajari sebuah pondasi. Pondasi ini menentukan Anda untuk Anda bisa sukses di ilegalnya. Dan tidak semua aplikasi legal memiliki jalur ilegal. Anda juga harus tahu, aplikasi kredit online itu bukan pinjaman online, berbeda jalur. Banyak orang yang mengira mereka mempunyai aplikasi kredit online atau limit barang. Kebanyakan pinjol lovers terbebannya di sini. Mereka memiliki kredit barang atau kredit online yang nominalnya besar, sehingga untuk pinjaman online ini mereka tempuh untuk membayar kredit online ini. Ini keliru. Kalau pinjaman online kita versuskan dengan pinjaman online, kredit online tidak akan ketemu. Kalau kita menggunakan kredit online, pinjaman online untuk membayar pinjam tidak akan ketemu rumusnya. Ketika Anda turun di ilegal, kalau saya pribadi, total hutang dari kalian ini berapa? Ketika saya turun di pinjol ilegal, 2 hari 3 hari minimal saya harus dapat 50% sampai 70% dari total tagihan Anda. Ketika saya mendapatkan sekian, berarti titik saya untuk sukses mengeluarkan Anda itu semakin terbuka. Tapi ketika nominal saya di bawah itu, ini yang menjadi kendala buat saya. Biasanya data seperti ini sudah kontaminasi oleh pengajuan Anda, yang ketika Anda di ilegal ditolak, ajukan semua itu terkontaminasi. Anda jangan menyentuh aplikasi ilegal belum Anda benar-benar tahu pondasi dan kedalaman dan kekuatan pondasi dari aplikasi Anda. Dalam 7 hari ini kita harus selesaikan misi tuntas ini, karena ketika 7 hari ini sudah lewat, mereka akan menginfokan kepada kompetitor yang lain tentang motivasi dan misi kita. Ini yang penting. 7 hari ini harus saya tuntaskan ketika saya mengeluarkan orang dari pinjaman online ketika dia turun ke ilegal. Nah, ini PR-nya yang sangat singkat dan sangat berat menurut saya. Kalau data Anda harus terkontaminasi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Anda harus perhatikan timing. Kapan Anda bergerak dan kapan Anda berhenti sejenak. Butuh kita untuk menerapkan sebuah strategi untuk kita bisa memenangkan dalam sebuah pertempuran. Ini fungsi dari strategi, bukan dari jumlah banyaknya personil ataupun yang lainnya, tapi kematangan strategi ini
yang akan bisa membawa Anda keluar dari pinjaman online. Anda harus juga belajar manajemen hutang. Sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Kalau hutang online ini harus Anda bayar dengan hutang online. Ketika prinsip ini Anda keluar dari jalur ini, maka saya yakin, dengan saya pasti, kehancuran finansial Anda secara tidak langsung akan terbentuk ketika Anda membayar pinjaman online ini dengan duit pribadi Anda. Banyak dari pinjol lovers yang harus merelakan data rawatannya ini untuk tidak bisa diambil. Ada beberapa penyebab yang data rawatan Anda tidak bisa diambil. Pertama adalah kondisi HP Anda sudah berubah. Kebanyakan yang berubah ini kontaknya. Ketika Anda dapat kontak comotan dari media sosial, kemudian Anda pasang, kemudian Anda mengajukan ilegal. Nah ini Anda tidak tahu presentasi ataupun kelayakan ataupun sistem atau aturan main dari pinjol ini. Anda sudah mengajukan ke ilegal, kemudian Anda ACC, Anda kepingin mengambil rawatan Anda. Biasanya orang tidak mengetahui antara legal dan ilegal, akhirnya dia menggunakan kontak real, dan terjadi mereka panik. Ketika mereka panik, mereka menghapus, padahal itu tidak berguna. Karena ketika Anda download sebuah aplikasi, di situ Anda sudah di-record semua datanya. Jadi sia-sia juga Anda menghapus kontak real ini. Dan kontak real ini fungsinya sangat penting, karena ini yang akan mengambil rawatan Anda dan membentuk fondasi legal Anda yang baru. Kalau tadi kontak real dihapus karena kepanikan. Yang kedua, kontak real disuruh hapus oleh si Joni atau si Jono ini, karena mereka mencari sebuah keuntungan tanpa memperhatikan data Anda. Yang penting hari ini untung, udah gua kabur. Yang penting gue dapat untung, gua kabur, itu urusan dia. Data dia mau rusak atau mau busuk itu urusan dia, yang penting gue dapat duit, udah selesai. Ketika Anda ACC di pinjaman online ilegal, waktu Anda cuma 7 hari, dan ini harus Anda selesaikan semua tuntas. Ketika Anda lebih dari 7 hari, mereka akan mengetahui, sehingga terjadi banyak penolakan. Semua pinjaman online legal mempunyai anak perusahaan ilegal, tapi ada beberapa pasti menginfokan. Jadi ketika waktu 7 hari ini, disinilah Anda ditentukan Anda bisa keluar dari pinjaman online atau enggak. Ini yang harus Anda maksimalkan. Makanya gua selalu mengingatkan kepada pinjol lovers, saya pribadi tidak berani menurunkan Anda ke ilegal ketika saya menganalisis data Anda dan fondasi legal Anda tidak kuat. Karena data Anda yang dipertaruhkan, dan saya mau data Anda adalah sebagai solusi untuk finansial Anda. Tapi kebanyakan pinjol lovers yang berburu nafsu ingin turun ke ilegal ini, padahal mungkin mereka bisa dapat paling cuma 2 atau 3 atau lebih, tidak bisa banyak, dan jumlahnya tidak bisa puluhan. Ketika mereka sudah gagal, aduh, saya kira dia lebih sulit lagi untuk diterima di ilegal, karena motivasi mereka sudah ketahuan. Anda sudah galbe di ilegal, kemudian Anda pindah ke legal, tidak bisa mengambil rawatan, kemudian Anda ke ilegal lagi, tapi ilegal ini tidak bisa mencairkan. Karena apa? Anakan dari legal ini sudah Anda ambil. Misalnya aplikasi A punya 5, Anda dapat 3. Anda tidak bisa ngajukan di lagi saudaranya karena Anda sudah cacat. Dan pasti saudaranya sudah mengetahui. Tugas Anda berikutnya adalah Anda membangun fondasi legal yang baru dan memiliki anak perusahaan ilegal, untuk kita bisa turun mereka dengan mengelabui mereka. Untuk itu, saya sangat menghimbau kepada pinjol lovers tentang arti sebuah kontak real ini. Nah, kontak real ini
sebagai acuan saya untuk saya bisa membangun pondasi legal Anda yang baru. Tapi faktanya, karena kepanikan Anda, karena arahan si Jono, si Joko, si Joni dan lain-lain, mereka suruh menghapus kontak real ini. Dan kontak real ini sangat berfungsi penting untuk kita membuat pondasi legal yang baru. Ketika data mereka sudah rusak, mereka datang kepada kita dan kita bisa berbuat apa? Sudah saya jelaskan berkali-kali kepada pinjol lovers bahwa ketika Anda turun pertama kali ke ilegal itu menentukan, karena estimasi ilegal ini cuma 7 hari. Disinilah Anda dipertaruhkan data Anda, tidak bisa lebih. Tapi pinjol lovers yang banyak tidak mengetahui ini, dan mungkin mereka mengira apa yang saya omongkan ini saya sok tahu. Dan yang saya pakai ini, yang saya omongkan ini bukan aturan saya, tapi saya mempelajari sebuah sistem pinjaman online. Sistem adalah aturan main supaya kita ketika melamar di suatu perusahaan, kita bisa diterima di situ. Jadi apa yang saya omongkan dalam video ini adalah sebuah sistem pinjaman online. Dan saya tidak akan membahas sebuah APK, karena sudah banyak luar sana yang membahas APK. Ketika Anda mengetahui sebuah sistem, dan ketika Anda bisa memperlakukan data Anda, ketika Anda bisa mempelajari histori Anda, APK mana yang Anda tuju, pasti approve. Mungkin sekian video dari saya untuk sobat pinjol lovers. Semoga video ini bermanfaat. To share, like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang, dan saya akan memberikan tips-tips seputar pinjaman online dan yang lainnya agar Anda bisa approve dan data Anda bisa dipergunakan kembali. Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, finansial yang lain, customer service, analisis ataupun yang lainnya. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini secara epik, bijak, dan cerdas. Untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah pinjaman online kepada beliau. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui semua link media sosial saya ada di dalam video deskripsi di bawah ini. Konsultasikan kepada tim media sosial kami atau kepada tim-tim saya yang lainnya. Dengan Anda berkonsultasi, niscaya Anda menemukan sebuah solusi. Jika kita dilanda sebuah masalah, masalah itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada hambanya, supaya kita lebih dekat, lebih mengandalkan Sang Pencipta. Karena masalah itu adalah didesain untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.